Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Teman-teman mungkin sudah mulai mencoba mengerjakannya ya. Di hari ini kita akan bahas yang pertama, jika kita membakar kertas, apakah hasil dari reaksi pembakaran tersebut? Hasilnya adalah abu. Sebenarnya ada juga hasil yang sampingnya, yaitu CO2. Apakah hasil reaksi tersebut dapat dibuat kembali menjadi reaktannya? Tidak ya. Jadi abu tidak bisa dibuat menjadi kertas kembali. Disebut apakah reaksi di mana produk tidak dapat balik kembali menjadi reaktan? Yaitu disebut reaksi satu arah. Yang keempat, pada reaksi antara uap air dan biji besi berikut, hasil reaksi bisa jadi reaktan kembali. Jadi ini sebenarnya adalah satu reaksi yang seperti ini, H2O plus Fe menjadi produknya Fe3O4 plus H2. Setelah produk terbentuk, kemudian produk ini terurai kembali menjadi reaktannya. Jadi ada panah balik. Ya, reaksi seperti inilah yang disebut reaksi bolak-balik atau reversible. Reaksi bolak-balik atau reversible atau juga reaksi dua arah. Kemudian yang selanjutnya yaitu diketahui beberapa reaksi, ada 7 reaksi dari sini. Dari beberapa reaksi di atas, manakah reaksi yang terjadi pada fase yang sama fase? Di sini fase ditunjukkan oleh yang bertanda kurung. Contohnya gas. Berarti ini fasanya sama. Gas berarti fasanya sama. Disebut apakah reaksi yang fasanya sama? Itu namanya reaksi homogen. Reaksi yang berbeda yaitu berarti fasanya berbeda, reaksi heterogen. Kemudian kita coba cari mana yang fasenya sama, itu reaksi berapa saja. 1 sama, 2 sama, 3 sama, 4 sama. Berarti 1 sampai 4 ya. 1 sampai 4 itu pada fase yang sama. Sedangkan yang pada fase yang berbeda itu 5 sampai 7. 5 sampai 7. Reaksi 5 sampai 7 itu fasanya berbeda. Jelaskan karena di sini jelas terlihat bahwa terjadi beberapa kondisi ya, ada padat, ada liquid gitu. Kemudian yang nomor 7, tanda panah bolak-balik menunjukkan reaksi apa? Tadi reaksi bolak-balik atau reaksi kesetimbangan. Kesetimbangan, reaksi bolak-balik atau reversible. Pada nomor 8, kemudian di sini pada reaksi bolak-balik tahap awal terjadi pencampuran antara reaktan, kemudian terbentuk produk. Setelah produk terbentuk, mengurai kembali menjadi reaktannya. Terdapat satu titik di mana kecepatan reaksi pada area berlawanan sama. Kapan suatu reaksi dikatakan mencapai kesetimbangan? Ya ini tadi, ketika laju reaksi pembentukan produk sama dengan laju reaksi pembentukan reaktannya kembali. Itu
disebut pada keadaan setimbang. Kemudian tentang tetapan setimbangan. Tetapan setimbangan ini sebenarnya nanti ada Kp, ada Kc. Kalau Kc itu konsentrasi, nanti Kp itu tetapan kesetimbangan untuk tekanan. Secara umum Kc dan Kc itu begini. Misalnya ada reaksi A plus B menjadi C plus D, maka tetapan kesetimbangannya adalah ini, yaitu konsentrasi produk dipangkatkan oleh koefisiennya dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya. Misalnya 2A plus 3B menjadi C plus 2D, maka Kc-nya konsentrasi C pangkatnya berapa? 1, berarti nggak usah ditulis. D pangkatnya 2. Kemudian A pangkatnya 2, B pangkatnya 3. Kemudian di sini ada tanda bintang. Di sini menunjukkan bahwa konsentrasi ini hanya berlaku, atau rumus ini hanya berlaku untuk gas. Jadi untuk padatan murni dan cairan itu tidak berlaku tetapan kesetimbangan ini. Kemudian yang nomor 9, jadi persamaan tetapan kesetimbangannya apa? Berarti K sama dengan, di sini ada solid, yang gas hanya CO2, maka ya hanya CO2 saja. Kemudian halaman nomor 10, di sini ada reaksi seperti ini, maka Kc-nya karena reaktannya solid, maka yang Kc-nya hanya untuk yang gas saja ya. Berarti NH3 pangkat 2, CO2 dan H2O. Yang nomor 11 baru Kc-nya sama dengan produknya CH4 H2O, pangkatnya nggak ada karena pangkatnya 1, nggak bisa ditulis. CO2 pangkatnya 1 juga, kemudian H2 nya baru pangkatnya 3. Terakhir Kc untuk ini berarti NH3 pangkatnya 2, N2 pangkatnya 2,